Selamat datang di Pendapat. Kamu pasti tahu kan dengan mall yang satu ini? Yap, Ciplus Mall Klender. Tapi, apa kamu tahu ada peristiwa kelam di balik nama Mall Klender ini? Ini semua dimulai dari tahun 1998 ketika kerusuhan Trisakti pecah dan 4 mahasiswa ditembak mati oleh pihak yang masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Ditambah dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM, korupsi besar-besaran, krisis finansial Asia, dan keputusan pemerintah Indonesia yang menaikkan harga bahan bakar minyak dari Rp700 menjadi Rp1.200 per liter. Seperti kata CNN Indonesia, selama di penerbangan, paras Presiden RI kedua itu terlihat muram. Wajah Jenderal Bintang 5 ini semakin dingin tatkala melihat dari jendela pesawat asap hitam mengepul di langit Jakarta. Kuntoro Mangkusubroto, yang kala itu menjabat Menteri Pertambangan dan Energi, menceritakan kisah itu kepada CNN Indonesia. Untuk meredam kerusuhan, Soeharto di detik-detik akhir kepemimpinannya mengambil kebijakan strategis di sektor energi. Dia memerintahkan Kuntoro merilis penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM yang sempat dinaikannya pada 4 Mei 1998 ke angka Rp600 per liter. Tapi tidak berhasil. Kerusuhan sudah meluas dan sulit dikendalikan meski harga bensin diturunkan, ujarnya. Kerusuhan ini berlanjut hingga terjadi penjarahan di Mall Klender atau Plaza Yogya atau Mall Yogya Klender. Saat massa berusaha masuk ke dalam mall, sebenarnya udah ada orang-orang yang jaga-jaga supaya tidak terjadi penjarahan. Rumornya, mereka membuat pagar manusia di sekitaran pintu masuk mall. Tapi katanya, ada pihak yang memanas-manasi warga. Bahkan terdengar suara letusan tembakan untuk menakut-nakuti para penjaga. Massa yang semakin terprovokasi pun menerobos dan berhasil masuk ke dalam mall. Massa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, hingga anak-anak mulai menjarah mall yang waktu itu kondisinya sedang tidak beroperasi. Dari lantai 1 hingga lantai 6 mall itu tidak luput dari sasaran massa yang menjarah. Nah, saat massa sedang sibuk menjarah, anehnya ada sekelompok orang yang mengumpulkan kasur-kasur, pakaian, dan barang yang mudah terbakar lainnya pada lantai 1 lalu disiram dengan bensin. Meskipun ada orang yang melihat sempat melarang, namun peringatan itu tidak digubris. Sekelompok orang tadi tetap membakar tumpukan kasur itu. Dan ya, tidak butuh waktu lama, api dengan cepat merambat dan membakar lantai 1 dari mall itu. Beruntungnya, beberapa penjara berhasil keluar. Tapi tetap saja, namanya lagi menjarah, pasti nggak sadar dengan apa yang terjadi di sekitar. Sehingga orang-orang yang gak sadar ini sekarang terkepung sama api yang sudah menutupi lantai 1 yang merupakan akses untuk keluar masuk mall. Api dan asap semakin meninggi hingga orang-orang yang di atas kesulitan bernafas karena oksigen diserap oleh api. Hal ini praktis membuat penjara pingsan karena kehabisan oksigen. Menurut kabar, ada beberapa warga di luar mall yang ingin membantu menyelamatkan dengan mengumpulkan kasur untuk jaga-jaga kalau ada penjara yang mau melompat dari atas. Meskipun pemadam kebakaran sudah datang, sayangnya 450 korban kurang lebih tewas terpanggang pada kejadian Mall Yogya Klender itu. Mereka tewas bersama isi mall yang terdiri dari bahan yang mudah terbakar. Para korban yang terbakar pun sulit untuk diidentifikasi karena sulitnya untuk memadamkan api. Banyak mayat yang akhirnya terbakar hingga mengering dan menghitam. Mulai dari kulit, baju, rambut, atribut, hingga mata korban habis terbakar hingga sulit diidentifikasi. Setelah dimasukkan ke dalam plastik oleh para petugas, warga sekitar diizinkan untuk masuk dan mengecek jenazah. Untuk mengenali jenazah dari perhiasan yang ada di tubuh korban dan membawanya pulang apabila mayat merupakan kerabat dan keluarga mereka. Namun sayangnya, banyak dari orang yang datang pulang dengan sia-sia karena tidak bisa mengenali jenazah ayah, ibu, anak, atau saudara mereka. Pertanyaannya, kenapakah harus dibakar? Dan siapakah oknum yang membakar?
Apakah memang ini dilakukan oleh warga yang sedang marah dengan kebijakan pemerintah saat itu? Atau kejadian ini dilakukan oleh pihak suruhan pemerintah supaya menjadi efek jera agar tidak terjadi kerusuhan lagi? Sampai saat ini, jawabannya masih menjadi rahasia yang perlu dijawab. Namun yang pasti, kita bisa belajar bahwa kerusuhan bisa membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, apakah kamu masih mau ikutan dalam kerusuhan? Atau kamu mau diam dulu sebentar, mikirin kerusuhan ini terjadi karena apa, dan perlukah melakukan kerusuhan? Dan apakah iya masalah bisa diselesaikan dengan kerusuhan, bukan dengan komunikasi? Kalau jawaban kamu adalah iya, masalah harus diselesaikan dengan kerusuhan. Coba deh kamu buka lagi buku pelajaran PPKN atau kewarganegaraan, atau seenggaknya kamu cari-cari deh di YouTube apa sih bedanya manusia dengan binatang? Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. Sekian video presentasi dari pendapat. Terima kasih kepada para pihak yang sudah dijadikan sumber dari video ini. Kami yakin pasti kamu gatel pengen komen kan? Nggak apa-apa, komen aja di bawah. Mungkin bisa menjadi inspirasi video kami selanjutnya. Subscribe ke channel Video Pendapat, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka rusuh biar mereka sadar. Atau seenggaknya kalau kamu peduli sama mereka.